Siapapun tahu bahwa perubahan itu tidak untuk siapa-siapa selain anaknya. Ini kenapa logikanya jadi balik-balik, Bung Adian? Waktu Bu Mega mau jadi capres, PDIP juga ngeributin MK kok. Jika ingin agar makna tersebut berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, maka itu kembali lagi ke DPR. DPR lah yang harus merevisi undang-undang sebelumnya mengikuti tafsiran atau makna dari MK. Siapapun tahu bahwa perubahan itu tidak untuk siapa-siapa selain anaknya. Ini kenapa logikanya jadi balik-balik, Bung Adian? Justru karena kepentingannya untuk segelintir orang, bahkan satu orang lah, maka mekanisme perubahannya ditempuh melalui uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau yang Anda maksud menunggu perubahannya itu berlaku untuk siapa-siapa, Anda sebagai DPR yang harus merevisi undang-undang itu. Jika memang tujuannya adalah untuk publik secara menyeluruh. Justru karena hanya menyangkut kepentingan satu orang sajalah maka mekanisme pengujian undang-undang itu yang dilakukan. Lalu kenapa Anda menganggap seolah-olah ketika 2019 tidak bermasalah, sehingga 2024 nggak boleh bermasalah? Salah dong cara berpikirnya. Anda bicara tentang undang-undang diuji di Mahkamah Konstitusi, itu kan sedang berbicara tentang kepentingan yang terdesak, kepentingan yang terganggu. Apakah lalu Anda pikir bahwa seharusnya undang-undang itu diuji 1 tahun setelah diundangkan? Salah dong cara berpikirnya, Bung. Bahwa banyak undang-undang di Mahkamah Konstitusi itu diuji dan benar-benar dibatalkan pasalnya, padahal undang-undang itu sudah berlaku berbelasan tahun. Ada. Ketika Mahkamah Konstitusi memuat makna baru misalnya terhadap pasal di dalam undang-undang yang sudah berlaku bertahun-tahun, hanya karena ada pihak yang merasa terganggu kepentingannya dari redaksi yang dia uji. Lalu salahnya di mana? Maka salahnya hari ini bagi Anda sebagai politisi hanya karena itu diperuntukkan bagi anak Jokowi. Lalu apakah pendapat Anda akan sama, Bung? Ketika misalnya saya sebagai masyarakat awam mengajukan uji materi ini untuk diri saya sendiri. Apakah Anda akan berpendapat seperti itu? Tentu tidak. Karena seharusnya Anda paham, memang untuk menguji undang-undang itu adalah mekanisme kepentingan perorangan. Sekelompok orang. Tergantung dengan sebagai siapa dia subjek untuk mengajukan pengujian undang-undang itu. Kalau undang-undang itu diubah untuk publik, Anda yang harus mengubahnya, bukan MK. Waktu Bu Mega mau jadi capres, PDIP juga ngeributin MK kok, supaya syarat untuk menjadi capres diturunin. Jangan sarjana dong, SMA aja. Karena bunda tamatan SMA, bukan tamatan S1. Ya dia udah pernah sih kuliah di 2 tempat tapi nggak pernah selesai. Ya hokinya Bu Mega karena di MK itu bukan omnya dia. Yang ini kan diributin si Gibran ini kan karena itu omnya dia, langsung dianggap KKN. Dan untungnya juga zaman Bu Mega dulu sosmed nggak sekejam sekarang. Kalau sekarang kan kejam ya, bahasa-bahasanya ngejulit semua. Jadi hoki di situ aja. Tapi dari segi ke akademisan, ya si Gibran jauh lah. Dia SMA aja udah di Singapura. Terus kuliahnya juga lulus. Mau jadi capres dia pernah jadi kepala daerah dulu. Jadi sebenarnya jauh lebih hebat Gibran lah. Ngapain diributin sih? Beberapa hari ini banyak yang komen di beta bilang, proses Pak Gibran jadi cawapres itu menabrak konstitusi. Prosesnya salah, mekanismenya tidak benar. Tapi ketika beta tanya, dorang sendiri tidak tahu mekanisme yang benar seperti apa. Contohnya ada yang komen di beta bilang, perubahan pasal untuk pilpres itu kewenangannya DPR. Ada juga yang komen di beta bilang, perubahan pasal tersebut bukan kewenangannya MK, tapi perubahan undang-undang itu ranahnya legislatif. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa belakangan ini yang menyalahkan mekanisme Pak Gibran jadi cawapres itu banyak yang gagal paham. Banyak yang cuma ikut-ikutan untuk menyalahkan Pak Jokowi, tapi dorang sendiri tidak tahu mekanisme yang benar seperti apa. Jadi untuk saudara yang belakangan ini menyalahkan Pak Jokowi karena Pak Gibran jadi cawapres, beta mau sampaikan bahwa mekanisme lewat MK itu sudah betul. Karena uji materi itu tugasnya yudikatif bukan legislatif. Atau kalian bisa lihat sendiri, ada uji materi undang-undang IKN di MK. Ada uji materi undang-undang Ciptaker di MK. Itu karena apa? Karena memang itu tugasnya MK bukan DPR. Dan undang-undang soal batas usia capres dan cawapres 40 tahun itu juga masih berlaku. Kenapa masih berlaku? Karena kemarin yang dilakukan di MK itu uji materi, bukan revisi undang-undang. Revisi undang-undang itu tugasnya DPR, tapi untuk uji materi undang-undang itu tugasnya MK. Jadi jangan gagal paham, bos.
Uji materi itu untuk kepentingan suatu kelompok atau perorangan. Kelompok atau perorangan yang ingin atau merasa terganggu dengan suatu undang-undang dan ingin agar undang-undang tersebut dapat digunakan sesuai kepentingannya, maka mekanismenya dia harus melalui MK. Di situ MK akan melakukan uji materi pada undang-undang tersebut dan akan melahirkan suatu tafsiran atau makna baru yang berlaku khusus bagi kelompok tersebut. Jika ingin agar makna tersebut berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, maka itu kembali lagi ke DPR. DPR lah yang harus merevisi undang-undang sebelumnya mengikuti tafsiran atau makna dari MK. Barulah berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan berpikir bahwa uji materi itu ranahnya DPR, bos. Kalaupun ada anggota DPR yang protes bilang harusnya berlaku bagi semua, jangan untuk Pak Gibran saja, menurut beta itu anggota DPR yang suka cuci tangan. Kenapa beta bilang begitu? Karena itu tugasnya DPR. DPR lah yang harus merevisi. Kenapa menyalahkan MK? Apakah MK boleh merevisi undang-undang? Kan lucu. Dan supaya kalian tahu, Pak Anwar dinyatakan bersalah oleh MK itu soal kode etik, bukan soal uji materi, bukan soal mekanismenya uji materi atau segala macam, tapi itu soal kode etik. Jadi jangan dipelintir seolah-olah Pak Gibran bisa cawapres melalui uji materi di MK itu salah, bos. Karena Pak Anwar itu dinyatakan bersalah karena kode etik. Contohnya seperti beliau dengan hakim yang lain dinyatakan bersalah karena tidak mampu menjaga informasi rahasia yang terdapat dalam RPH. Itu melanggar prinsip kesopanan. Beliau dinyatakan bersalah karena tidak mampu menjalankan kepemimpinan yang secara optimal. Itu melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kecakapan dan kesetaraan. Beliau dinyatakan bersalah karena tidak mengundurkan diri saat pengambilan keputusan. Itu melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan dan sebagainya. Jadi jangan dipelintir, bos. Dan kalaupun kalian berpikir bahwa MK merusak demokrasi, menurut beta pikiran kalian terlalu berlebihan. Kenapa beta bilang begitu? Ya karena putusan MK yang membolehkan usia di bawah 40 tahun yang pernah menjadi kepala daerah dan pernah dipilih oleh rakyat, itu menurut beta itu yang lebih demokrasi. Kenapa demokrasi? Karena itu memberikan kesempatan yang lebih luas pada anak-anak bangsa. Lalu apakah mempersempit atau membatasi itu disebut demokrasi? Terus bagaimana bisa kalian bilang merusak demokrasi? Pak Gibran dan MK merusak demokrasi, tapi kalian sendiri membatasi kesempatan orang lain. Jadi kalau memang kalian tidak suka melihat anak muda menjadi kontestan dalam pilpres, bilang saja. Jangan putar balik bilang merusak demokrasi.